Pasukan pembela Anies Baswedan, para buzzer Anies, para kadrun itu, mereka langsung kebakaran jenggot. Gara-garanya, dengan jelek banget Pak Jokowi menunjukkan secara gamblang kalau Anies Baswedan ini selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, 5 tahun itu waktu yang lama loh ya. Ternyata Anies Baswedan memang nggak bisa kerja. Secara khusus, Pak Jokowi mengunjungi proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur ditemani Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono, dan juga pejabat Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi Hartono. Kepada para wartawan, Pak Jokowi kemudian melempar bom yang bikin pasukan pendukung Anies Baswedan, para buzzer Anies, para kadrun itu, mereka seolah mati berdiri. Katanya, proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama 6 tahun, selama DKI dipimpin oleh Anies Baswedan. Tapi, di tangan sang pejabat gubernur, Pak Heru Budi, hanya dalam selang waktu 1,5 bulan, pembebasan lahan beres. Dan sekarang tim PUPR bisa menyelesaikan proyek yang sudah dimulai di era Gubernur Jokowi itu di tahun 2013. April nanti, rencananya proyek sodetan ini 100% rampung dan banjir di Jakarta pun bakal berkurang dengan signifikan. Nah, soal Presiden Jokowi yang mengunjungi sebuah proyek yang bakal berdampak banyak bagi masyarakat, melakukan belusukan proyek itu bukan hal yang aneh. Sudah sangat teramat sering Presiden Jokowi melakukannya. Tapi, nah ini yang jarang-jarang terjadi. Di sela-sela kunjungannya, Pak Jokowi menyelipkan sebuah pesan. Bahkan, ini bisa dibilang sebagai sebuah serangan politik ke salah satu bakal capres 2024. Anies Baswedan. Ada apa dan kenapa? Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic, kanal pendukung setia Pak Jokowi. Sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali. Kalau beresin masalah pembebasan lahan sodetan Kali Ciliwung saja nggak becus, 5 tahun nggak selesai-selesai, padahal sama pejabat Gubernur Heru bisa selesai dalam 1,5 bulan saja. Bisa dibayangkan bagaimana kacaunya proyek Ibu Kota Nusantara kalau harus ditangani sama Anies Baswedan. Kebayangkan gimana kacaunya nanti. Makanya dari sini bisa dipahami kenapa Presiden Jokowi nggak mau ngasih restu sama capres yang diusung sama Partai Nasdem itu. Partai yang masih jadi bagian dari koalisi pemerintah buat maju di Pilpres 2024. Padahal Presiden Jokowi nggak pernah sembunyi-sembunyi ngedukung 2 calon presiden lainnya, yakni Pak Prabowo Subianto dari Partai Gerindra sama Mas Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan. Dan kita juga mesti ingat, di tahun 2016 lalu, nggak nyampe 2 tahun setelah dilantik, Anies Baswedan pernah juga diberhentikan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Jokowi. Digantikan oleh Muhadjir Effendi yang ternyata lebih awet mendapat kepercayaan dari Presiden. Sekarang, Pak Muhadjir menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Balik lagi ke soal sodetan Kali Ciliwung. Tamparan keras dari Presiden Jokowi itu, sontak saja para pendukung Anies menyusun narasi. Menyusun narasi pembelaan alias ngeles. Kata mereka, selesainya proses pembebasan lahan oleh pejabat Gubernur Heru adalah bukti kalau Anies sudah bekerja. Soalnya, pejabat Gubernur Heru tinggal melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Anies Baswedan. Dan nggak lupa, mereka juga menyebar gambar berita soal rencana dimulainya lagi proyek sodetan Kali Ciliwung oleh Kementerian PUPR di tahun 2021 sebagai penguat narasi mereka. Yah, apapun yang jadi dalih para pendukung Anies dan juga Anies Baswedan sendiri, kenyataannya dalam kurun waktu yang sangat lama, selama 5 tahun menjabat, sodetan Kali Ciliwung buat mengatasi banjir di Jakarta itu nggak juga bisa dibereskan pengerjaannya. Dan mandeknya proyek ini sudah jelas. Mandeknya ada di tangan pemerintah provinsi. Mungkin ada baiknya kita kilas balik lagi soal proyek penting dalam mengatasi banjir ibu kota yang hampir saja mangkrak dan terlupakan
kalau saja Anies Baswedan nggak lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Solusi pembuatan sodetan antara Kali Ciliwung ke saluran Kanal Banjir Timur sebagai salah satu solusi buat mengatasi banjir Jakarta sebetulnya bukan konsep baru. Ini sudah ada dan dibahas jauh sebelum Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta di tahun 2012. Menurut hasil kalkulasi di waktu itu, sebuah sodetan dapat mengalihkan debit banjir di Kali Ciliwung ke saluran Kanal Banjir Timur sebanyak 60 meter kubik air per detiknya. Dan kita tahu, Pak Jokowi adalah pemimpin yang cekatan dan mampu mengeksekusi solusi-solusi yang selama bertahun-tahun hanya beredar di tataran konsep dan wacana saja. Execution matters. Begitu teori kepemimpinan yang sangat penting dan harus dikuasai semua orang yang mengaku sebagai pemimpin. Kemampuan eksekusi adalah segalanya. Gagasan tanpa eksekusi adalah big zero. Begitu kalau kita mau mengutip ungkapan yang sering dikemukakan budayawan Muhammad Sobari atau Kang Sobari. Di tahun 2013, Gubernur Jokowi menggelar rapat bersama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di posko penampungan banjir yang berlokasi di Gor Otista, Jakarta Timur. Itulah awal disepakatinya proyek sodetan Kali Ciliwung di antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Kesepakatannya, proyek ini bakal dikerjakan melalui kerjasama kolaborasi. Pemerintah pusat melalui Kementerian PU atau yang sekarang bernama PUPR dengan Pak Basuki sebagai pimpinan menterinya, bertugas melakukan pembangunan fisik infrastrukturnya. Sementara itu, Pemprov DKI yang dipimpin Pak Jokowi kebagian menangani masalah pembebasan lahan. Pekerjaan fisik proyek ini langsung dilaksanakan di tahun yang sama, tahun 2013. Memang sudah menjadi tipikal Pak Jokowi yang pantang menunda-nunda pekerjaan. Pembangunan proyek ini dimulai dari sisi outlet atau tempat keluarnya air di kawasan Kebonanas, Jakarta Timur. Proyek ini terus berjalan meski kemudian Jokowi nggak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta karena terpilih menjadi Presiden RI ke-7 di tahun 2014. Waktu itu, di tangan Gubernur Basuki Cahayapurnama, pengganti Jokowi di DKI, proyek masih terus berjalan. Kendala muncul di tahun 2015. Padahal, sejatinya saat memulai proyek sodetan Kali Ciliwung di tahun 2013, Gubernur Jokowi menargetkan proyek ini sudah bisa difungsikan pada Oktober 2015. Di pertengahan tahun 2015, proyek terganjal oleh gugatan warga yang tinggal di lahan yang masuk dalam proyek ini, tepatnya di kawasan Bidara Cina. Mereka tidak mau melepas lahan mereka. Alasannya klasik, seperti yang kerap terjadi di proyek-proyek pembebasan lahan selama ini. Ada isu kehadiran cukong, mafia tanah, hak asasi manusia, hingga dampak lingkungan. Tanah yang jadi sengketa penting buat proyek sodetan ini. Soalnya, dari daerah itulah awalnya air dari Kali Ciliwung akan dibelokkan menuju Kanal Banjir Timur. Jadi, yang menjadi persoalan adalah bagian inlet atau area masuknya air dari infrastruktur sodetan ini. Pastinya, walaupun pengerjaan proyek di daerah keluaran atau outlet bisa berjalan, kalau di daerah masuknya atau inletnya tidak tersambung, ya percuma saja, air nggak mungkin bisa mengalir. Permasalahan jadi makin rumit ketika Majelis Hakim PT UN Jakarta mengabulkan gugatan warga. Akibatnya, SK Gubernur soal pembebasan lahan harus dibatalkan. Waktu itu, di bulan April tahun 2016, Gubernur Basuki Cahayapurnama langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum keputusan Mahkamah Agung ada, Ahok sudah keburu di penjara. Dan beberapa bulan kemudian, Anies Baswedan dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, di era Anies, ada kejadian penting. Kasasi yang sudah diajukan Ahok ternyata ditarik kembali, dibatalkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Artinya, pemerintah mengaku kalah kepada warga dan siap melakukan negosiasi untuk lebih mengakomodir aspirasi warga. Tapi, entah apa yang terjadi di waktu itu. Selama bertahun-tahun itu, negosiasi secara baik-baik tersebut nggak juga membuahkan hasil. Entah benar-benar dilakukan negosiasi atau malah diabaikan begitu saja. Warga kawasan Bidara Cina pun bisa melanjutkan kehidupan mereka di lahan proyek. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Gubernur Jokowi, walau menjabat hanya sekitar 2 tahun saja waktu memimpin DKI Jakarta, dia berhasil membenahi banyak hal terkait banjir ini. Waduk-waduk dibersihkan dan diperdalam, sungai-sungai dikeruk, bantaran kali ditertibkan, pompa-pompa air dijaga kelaikan fungsinya. Di masa Jokowi dan kemudian Ahok, terasa kemajuan besar dalam penanganan banjir Jakarta.
Tapi yang kemudian terjadi adalah masyarakat Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Mereka termakan sentimen agama dan memilih Anies Baswedan sebagai gubernur mereka berikutnya. Dan di tangan angin, pengelolaan ibu kota bukan maju ke depan, bukan jalan di tempat, malah dalam banyak hal mundur ke belakang. Proyek sodetan Kali Ciliwung ini adalah salah satu contoh nyatanya. Nah, kalau sudah dikasih contoh nyata yang segamblang ini benar-benar contoh ketidakbecusan dalam bekerja yang sangat nyata. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan di 2045 TV. Ikut komando Jokowi, saya juga ikut komando Jokowi. Kita terus bersuara untuk menyuarakan siapa yang akan menjadi pemimpin negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demi kemajuan bangsa kita pilih orang yang benar, orang yang bekerja, bukan orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu kekuasaan ya, seperti Anies Baswedan. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bacakan beberapa komentar dari netizen. Di sini sudah ada Dudiha Samsudin ya 1303. Sodetan Kali Ciliwung yang dikerjakan PJ Heri atas instruksi Pak Jokowi berhasil. Ternyata Anies tidak bisa bekerja, kalah dengan Pak Heru meskipun sebagai PJ. Lanjut dari Nicholas Suwardi ya, harus diakui bahwa pernyataan Anies Baswedan sebagai antitesa Jokowi benar adanya. Anies hanya bisa beretorika saja tanpa bisa mengedukasi, sedangkan Pak Jokowi, atau maksudnya hanya beretorika saja tanpa bisa mengeksekusi ya, tapi pandai berbicara, sedangkan Pak Jokowi bisa eksekusi tanpa retorika belaka. Mantap kali pun ya. Oke, kita lanjut dari Dedi Tantrei. Berarti nggak salah kalau Pak Jokowi memecat Yohanes Anies karena memang nggak bisa bekerja. Ya betul lah, Pak Jokowi ini nggak sembarangan itu ya. Mantap. Lanjut dari Chandra Sutesio. Pak Jokowi tak pernah menampar selain ditunjukkan dengan kinerja. Jadi tamparan itu kan tidak selalu fisik ya, tidak selalu dengan tangan, tetapi dengan kinerja, dengan pekerjaan yang nyata. Itu kan lebih daripada tamparan secara fisik ya, mempermalukan dan juga memberikan suatu memberikan sebuah perbedaan yang bisa langsung dirasa oleh masyarakat bahwa ini orang nggak becus dalam bekerja, dan Jokowi bisa melakukan hal demikian dengan sangat luar biasa sekali ya. Kita baca lagi dari Yakobo Zora ya. Terima kasih Pak Joko Widodo, terima kasih Pak Ahok, terima kasih Pak Heru, terima kasih Indonesia NKRI harga mati. Mantap kali pun. Dari teman sekalian, kalau orang niat kerjanya bagus pasti cepat dikerjakan. Bravo Pak Heru. Dari konseptualatif, dalam waktu 5 tahun telah berhasil menyelesaikan tugas akhirnya dengan judul Dampak Ketidakbecusan Kerja Seorang Pemimpin, dan telah diwisuda sebagai sarjana dengan gelar DP 0%. Dengan prestasi 0. Akan lebih lengkap jika pendukungnya melampirkan hasil kerja nyata yang dapat diterima akal sehat untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi. Jabatan lebih tinggi apa maksudnya? Apakah ada yang lebih tinggi dari 0, kinerja 0%? Oke ya. Lanjut dari Wahyu Nugroho. Saya bersumpah dalam diri saya haram hukumnya memilih Anies Baswedan seumur hidup. Beliau adalah sosok yang sangat memuakkan, menjijikan menurut pendapat pribadi saya. Betul lah ya, karena dia menghalalkan segala cara. Sekarang dia dekat-dekatin tuh orang Kristen, orang Buddha, dan orang-orang dari berbagai agama manapun. Bahkan dia rela dibaptis ya dengan nama barunya ya. Itu kan ganti nama itu dalam kekristenan artinya nama baptis ya. Sekarang dikasih nama baptisnya Yohanes ya. Itu lucu aja sih menurut saya. Oke, Sontosom Bambang. Anies tidak bisa disalahkan karena di Gurun tidak ada kali dan tidak ada banjir. Kalau mau menyalahkan ya warga DKI, siapa suruh memilih dirinya jadi gubernur. Ya betul lah. Jadi dulu kan diagung-agungkan itu Anies Baswedan, dianggap sebagai pahlawan ya, pahlawan kesiangan dia. Oke, mantap. Dari Yostosu Bagio, semoga masyarakat Indonesia semakin cerdas dan bijak.
Dari cinta bangsa, yang jadi capres harus orang-orang yang beradab, berintegritas, bukan yang berjiwa menghancurkan ODGJ. Jojonggi, kayak Jojogi. Penjelasan yang sangat rinci dan jelas perlu diketahui oleh masyarakat luas, bukan hanya yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Betul lah, karena gini, ini kan dampak dari apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya kan dia kan ingin menjadi presiden kan, dia jadi calon presiden, bakal calon lah, ya bisa dikatakan seperti itu. Nah kalau dia gembor-gemborkan keberhasilannya padahal nol, tidak ada, itu berdampak kepada pengaruh pemilihan di 2024 nanti. Orang tertipu, orang nggak tahu kinerjanya, orang nggak tahu dia nggak bisa bekerja, orang nggak tahu kebobrokannya di dalam mencapai kekuasaannya. Itu kan berbahaya untuk bangsa dan negara kita. Makanya kita viralkan, makanya kita share terus ya, kita edukasi masyarakat terus, termasuk di komentar-komentar ini kan suatu pemberitahuan, suatu informasi dari masyarakat ke masyarakat, dan kita sebar luaskan supaya semakin banyak orang yang sadar. Jangan pilih orang yang menghalalkan segala cara, orang yang hanya naik kepada kekuasaan tetapi tidak bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak memihak kepada yang lain. Oke, tidak memihak kepada NKRI maksud saya ya, tetapi lebih kepada suatu kekuasaan yang ambisi lah begitu ya. Lalu kita baca lagi dari Merdeka Belajar Guru P. Oke, salam NKRI, semoga 2045 TV segera menyusul. Cokro TV mencapai 2 juta lebih subscriber. Tetap semangat Mbak Rini, berjuang lewat medsos menyuarakan kebenaran demi tegaknya NKRI. NKRI harga mati. Lanjut dari Totok Kuyoyon Totok Tok. Oke, Anies Baswedan di samping antitesis Jokowi, dia orang ingin mengacaukan program kinerja atau kerja pemerintah ya. Dari Romonton, semoga warga Jakarta senang dan bangga. Dari Yusuf Pupandi, bravo Bapak Heru Budi, lanjutkan Pak Heru untuk kepentingan rakyat bersama. Salam waras Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari Miss Yafron, Pak Heru lagi ngebut. Semoga semua sungai di Jakarta rampung dinormalisasikan, tidak satupun atau sampai tahun depan. Kalau bisa Pak Heru ini kalau bagus kinerjanya kita pilih dia ya kan begitu ya, untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta nanti di tahun 2045, bertarung dengan Anies Baswedan yang ya barangkali bisa dikatakan lah ya hampir gagal di nyapres 2024. Kalau dia gagal nyapres, dia bertarung di pilgub. Nah gitu dia ya. Ya nanti kita akan lihat. Ini calon gubernur kan banyak ini. Belum lagi Raka Buming Raka, Gibran ya. Belum lagi Heru ini. Nanti Anies Baswedan kalau tidak jadi nyapres, barangkali dia nyagup lagi kan begitu ya. Oke, kita baca dari Acien Citra. Pak Heru Budi mau ikut arahan dan patuh pada petunjuk serta berkoordinasi dengan pusat alias sudah belajar langsung selama Pak Heru jadi bawahan di langsung di lingkaran Jokowi kan ya. Makanya kan bisa dieksekusi ya apa yang menjadi pekerjaannya luar biasa ya. Muhammad Dicapretio Hadi, salah satu bukti sangat akurat soal sedetan kali yaitu karena si Yohanes Anies itu kan antitesis dari Pak Jokowi ya. Oke, dari Om Salma, lagian sebagai rakyat bisa aku tak sudi dipimpin seorang yang notabene-nya bukan pribumi. Karena bukan soal pribumi, tapi apakah dia bisa bekerja? Nah itu dia kan, bukan soal dia pribumi atau dari mana lah gitu ya. Kalau dia warga negara Republik Indonesia ya sudah bekerja untuk Indonesia, oke kita pilih. Tapi yang penting bisa bekerja pro rakyat ya, dan tidak politisasi ayat dan mayat ya, tidak menghalalkan segala cara lah, tapi bekerja betul-betul berjuang untuk memperjuangkan hak rakyat ya. Dari Daniel, mengharapkan kemajuan di bawah pimpinan Anies, antitesis sama seperti jauh api dari panggangan alias kesia-siaan yang didapat.
Semoga lebih banyak lagi rakyat Indonesia menjadi melek dan sadar ya. Dari Yes, mangkrak 6 tahun tapi diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 bulan. Kamu nanya, kamu kaget? Yang jelas semua terkaget-kaget. Mantap juga Pak Heru ini ya, PJ Gubernur DKI Jakarta. Semoga aja ada banyak gebrakan dan juga ada hal kemajuan untuk bangsa dan negara kita, terkhusus juga di DKI Jakarta ya. Orang-orang Jokowi adalah orang-orang hebat bekerja untuk masyarakat Indonesia. Mantap sekali. Lanjutkan ya. Sukses untuk PJ Gubernur Heri Budi. Lanjutkan.